Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Andara Putri dari kelompok 6 mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk membuka kegiatan penyampaian materi. Jadi, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dari tema 3 untuk kelas 3. Khususnya, kami akan membahas materi pada subtema 2 dan subtema 3. Subtema 2 berjudul Wujud Benda dan subtema 3 berjudul Perubahan Wujud Benda. Untuk materi pertama akan disampaikan dan akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk adik-adik, jangan dulu beranjak ya, tonton videonya sampai selesai supaya dapat menambah pengetahuan adik-adik. Karena pada situasi saat ini belajar dilakukan dengan daring, adik-adik dapat memanfaatkan video ini sebagai bahan belajar adik-adik di rumah. Selamat menyaksikan. Subtema 2, Wujud Benda. Pengertian wujud benda. Wujud benda adalah bentukan dari suatu barang atau benda, atau segala benda yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang, atau tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pegang, namun dapat kita rasakan keberadaannya. Dan hal itu sudah menunjukkan dan menggambarkan sifat dari benda tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui ya adik-adik, bahwasannya wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kemudian, apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang berbentuk padat dan mempunyai sifat yang kuat, erat, dan kaku. Benda padat itu bisa kita pegang dan bisa kita rasakan dengan tangan kita ya adik-adik. Coba adik-adik sebutkan, benda padat apa saja sih yang ada di tempat adik-adik saat belajar? Tentunya adik-adik akan menemukan meja belajar, kursi belajar, atau karpet, tempat duduk adik-adik belajar, serta semua alat tulis milik adik-adik. Adik-adik tentu tahu ya, kalau benda padat itu bersifat tetap. Dimanapun diletakkannya, benda padat bentuknya akan tetap seperti itu. Tapi, benda padat juga bisa mengalami perubahan bentuk loh. Benda padat akan mengalami perubahan bentuk jika dipukul atau ditekan. Yang kedua, benda cair. Benda cair itu seperti air, minyak, saus, susu, dan yang lainnya. Benda cair adalah segala benda yang memiliki bentuk cair dan sifat yang mengalir, cair, dan basah. Benda cair dapat kita rasakan, tetapi kita tidak dapat menggenggamnya karena sifatnya yang cair. Kemudian, wujud benda yang ketiga, yaitu wujud benda gas. Benda gas adalah segala jenis benda yang tidak tampak atau tidak dapat kita lihat. Manusia dan hewan bernapas dari udara yang disebut gas oksigen. Contoh dari benda gas yaitu seperti asap dan udara. Sifat khusus dari gas itu dapat menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas yang mungkin biasa adik-adik lihat itu seperti yang ada di dalam balon. Balon itu berisi penuh oleh gas loh. Balon itu berisi penuh oleh gas. Gas itu menempati semua ruang yang ada di dalam balon. Nah, itu dia pembahasan dan penjelasan dari subtema 2 yang berjudul Wujud Benda. Untuk pembahasan subtema 3 yang berjudul Perubahan Wujud Benda akan disampaikan oleh teman-teman saya di belakang. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini akan dijelaskan oleh Gatotkaca.
Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Seperti apa yang sudah kita ketahui bahwa benda itu ada benda padat, cair, dan gas. Nah, jadi pada perubahan wujud-wujud benda ini, benda-benda tersebut akan berubah sesuai dengan proses yang dialaminya dan kemampuan tersendiri pada benda tersebut. Salah satu sifat benda adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi dingin. Contohnya yaitu seperti lilin yang dibakar akan meleleh menjadi sebuah cairan, seperti yang dilakukan pada video berikut. Mencair. Lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair dan batang lilinnya akan menjadi kecil. Nah, inilah contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Membeku dan menguap. Apa itu membeku? Membeku adalah di mana benda cair berubah menjadi wujud padat. Perubahan wujud membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair. Proses membeku bisa terjadi karena adanya pengaruh suhu dingin. Contohnya, air akan berubah menjadi es batu oleh suhu rendah dalam freezer. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud menguap merupakan perubahan yang terjadi pada wujud cair. Proses menguap bisa terjadi karena adanya pengaruh suhu dingin. Contohnya, air akan berubah menjadi uap oleh suhu tinggi dalam proses memasak. Jenis perubahan wujud selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda yang awal sifatnya gas berubah menjadi cair. Perubahan wujud ini disebabkan karena penurunan suhu atau pelepasan energi panas yang dialami benda tersebut. Embun timbul ketika gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Adapun contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kaca mobil dan jendela kaca rumah. Ketika terjadi hujan, maka akan ada titik-titik air atau disebut embun. 2. Terjadinya embun pada pagi hari, seperti pada tumbuhan, bunga, dan rerumputan. Hal ini disebabkan karena udara, yaitu benda gas di sekitar daun, berubah menjadi benda cair berupa air karena suhunya rendah pada waktu malam hari. 3. Apabila sedang membuka rice cooker saat listriknya mati, maka di atas tutup akan ada bintik-bintik air. Bintik air ini terjadi karena perubahan wujud dari gas yang dihasilkan panas nasi berubah menjadi cair di bawah tutup karena perubahan suhu. 4. Gelas yang berisi air es pada bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Hal tersebut disebut embun. Embun pada bagian luar gelas berasal dari uap air di udara yang ada di sekitar gelas tersebut. Uap air akan berubah menjadi embun dan melekat pada gelas karena mengalami pelepasan panas. Karena suhu gelas lebih rendah dibandingkan suhu uap air itu sendiri. Jenis perubahan wujud berikutnya, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda yang awal sifatnya padat berubah menjadi ngegas. Perubahan ini dipengaruhi oleh peningkatan suhu
atau panas yang dialami benda tersebut. Juga, peristiwa ini memerlukan energi panas. Benda padat yang menyublim tidak mengalami perubahan benda menjadi cair terlebih dahulu, tetapi langsung berubah menjadi gas. Contoh menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapur barus atau kamper yang kita letakkan di dalam lemari. Lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut berubah menjadi uap dan terbang ke udara. Kapur ini tidak menghilang, melainkan menjadi gas tanpa mencair. 2. Drap es atau es kering. Perubahan drap es atau es kering merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap asam karbon dioksida yang berbentuk